Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan menyaksikan debat agama Kristen dan Islam. Orang Islam mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi yang diutus oleh Allah. Tetapi utusan itu dalam analoginya seperti apa? Ya, maka kita akan menyaksikan orang Kristen menjawab dengan baik sehingga si mualaf tidak bisa menjawab atau kebingungan untuk menjawab. Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara seiman. Selamat malam untuk saudara Kristen. Malam ini kami akan berdiskusi. Temanya Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah dan Yesus adalah utusan. Nah, di sini kita akan mendengarkan narasi atau prolog dari Kristen dulu, baru kita nanti Muslim yang menanggapi. Silakan, Bang. Oke, Kak. Saya mute ya. Saya mute ya. Bentar, mau TikTokan atau 5 menit 5 menit? Gak apa-apa. Kita ngalir aja. TikTok pun ngalir jadi. Okay. Ya. Ya gini, kenapa aku tertarik ya bahwa tema Yohanes 17 ayat 3 yang udah sering sekali teman-teman dari Islam menggunakan itu sebagai senjata untuk menjatuhkan dari iman kekristenan, tentang kata engkau utusan di situ. Nah, makanya aku mau bawa tema ini, semoga kita dapat hal yang positif ya dari diskusi ini. Utusan-utusan apa sih yang dimaksud di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu gitu. Nah, karena apa ya, kalau saya yang membuka prolog ya, dan agak panjang nanti, mungkin hal ini udah sering sekali kan dibahas sebenarnya, dan nggak pernah ada titik temunya, karena dari pihak teman-teman kita yang beragama Islam, kita menghargai cara pandang mereka tentang kata utusan itu. Kita hargai cara pandang mereka tentang kata utusan itu, dan saya mempersilahkan untuk Anora di dalam Yohanes 17 ayat 3, apa yang dimaksud menurut Kak Nora Aritonang tentang engkau utus yang dimaksud di dalam Yohanes 17 ayat 3. Silahkan Kak Nora Aritonang. Oke. Kalau menurut dari Islam ya, perspektif Islam itu, kata utusan itu tertuju kepada orang yang diutus. Berarti orang yang diutus itu tidaklah setaraf dengan pengutus. Nah, kalau di dalam Yohanes 17 nomor 3, di situ Yesus mengatakan bahwa banyak sebenarnya selain dari Yohanes 17 nomor 3, banyak klaim-klaim, banyak pernyataan dari Yesus bahwa Yesus itu mengatakan dia adalah utusan. Nil, sebentar dulu, Bang. Oke. Ya, buat teman-teman di bawah, bantu tap-tap layarnya ya. Kebetulan istri saya lagi ada kerjaan, nggak bisa datang ya kan. Apa-apa, ada teman-teman yang di bawah. Nah, kalau saya kutip dari Yohanes 13 ini ya, sebentar. Yohanes 17 kan? Enggak, yang saya kutip juga lagi. Yohanes 13, ya. Yohanes 13 nomor 16, pada waktu Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yes. Berarti Yesus mengatakan seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutus. Jadi sebenarnya yang harus dicari tahu dari pihak Kristen ini, apa maksud dan tujuan Yesus diutus di muka bumi? Kan seperti itu. Yes. Terus Yesus juga mengatakan, aku diutus hanya untuk kalangan Bani Israel, atau domba-domba tersesat di kalangan Bani Israel. Jadi jelas, makanya di dalam pun Al-Quran, kami memang meyakini bahwa Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel. Setelah diutusnya Nabi Musa, untuk menggantikan perjalanan Nabi Musa ketika membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Makanya Yesus juga mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentangku. Kan seperti itu ada di dalam Yohanes juga. Jadi kalau hidup yang kekal itu
hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya. Bahwa sebenarnya sudah clear sebenarnya Yesus itu mengklaim satu-satunya sesembahan yang harus disembahnya itu adalah Bapaknya yang ada di sorga. Seperti doa yang dia ajarkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Yesus sendiri meminta, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kecuali Yesus mendoakan, berikanlah kepada mereka makanan mereka yang secukupnya dan ampunilah mereka. Tapi tidak, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Jadi intinya ketika Yesus mengklaim dirinya utusan, berarti dia menyatakan kemuliaan Bapaknya, hey, ada yang mengutus aku. Seperti itu. Silakan Bang. Oke, Kak Nora, sebelum aku menanggapi dulu ya, mungkin Kak Nora bisa jawab singkat ya, pertanyaan aku biar aku tahu arahnya kemana. Utusan yang Kak Nora maksud itu utusan yang seperti apa? Bisa Kakak analogikan? Utusannya utusan yang seperti apa? Utusan seperti yang Yesus katakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Oke, itu. Berarti misalnya gini, kalau saya boleh bawa analoginya, misalnya seperti ini ya. Saya tidak coba mengarahkan, tapi saya coba bawa analoginya biar teman-teman yang di bawah biar tahu ya. Itu biar lebih paham. Misalnya presiden mengutus menterinya, benar? Seperti itu analoginya. Ya. Tentang kata utusan. Oke. Kalau memang begitu analoginya seperti presiden mengutus menterinya, saya akan coba jawab dari pertanyaan Kanora tentang utusan itu seperti apa sih sebenarnya. Oke, sebelumnya aku mau bacain ya buat teman-teman yang di bawah. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, kalau kita pakai analogi yang dibawakan Kak Nora Aritonang, presiden mengutus menterinya, berarti itu utusan yang biasa. Yes, kami orang Kristen tidak pernah bilang dan tidak mengakui kalau Tuhan Yesus itu sebagai utusan. Betul, Tuhan Yesus sebagai utusan. Tapi utusan yang seperti apa dulu? Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 udah jelas sekali. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan aku dan Bapa adalah satu kesatuan. No, di situ aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 1 ayat 1, Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14, firman yang nujul menjadi manusia. Kalau Kak Nora bicara tentang utusan yang presiden mengutus menterinya, maka saya akan coba kutipkan ayat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Utusan seperti apa? Yang segala milikmu adalah milikku, dan segala milikku adalah milikku. Kalau itu dipakai dengan analogi Kak Nora tadi, berarti presiden mengutus menterinya. Berarti apa yang dimiliki presiden, dimiliki menterinya. Apa yang dimiliki menterinya, dimiliki presiden. Apa yang menjadi istri presiden, menjadi istri menteri. No. Itu kalau bicara tentang analogi itu. Tapi di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10 udah jelas sekali. Dan segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku. Aku coba tanya tentang analogi tentang utusan tadi, dan Kak Nora menjawab itu presiden mengutus menterinya. Maka presiden yang mengutus menterinya tadi akan dipatahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku. Utusan seperti apa yang segala milikmu adalah milikku, dan segala milikku adalah milikmu? Kalau memang menggunakan analogi itu, tolong patahkan Yohanes 17 ayat 10-nya dengan analogi Kak Nora tadi, presiden yang mengutus menterinya. Silakan Kak Nora. Oke, Masya Allah ya. Saya kasih tepuk tangan dulu ya Bang. Ya, sebenarnya begini ya. Iya, sebenarnya begini ya, Bang apa? Bang Oki. Bang Oki ya. Yes. Itu kan perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus, kan begitu. Nah, kita baca selanjutnya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu,
"Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu." Berarti kita ini milik Pencipta. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Berarti Bapaknya berfirman. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu kalimat. Logos. Kalimat Allah. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Jelas. Yang berfirman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bukan adalah Yesus. Lari kelompat firman itu telah menjadi manusia. Betul. Bukan. Firman itu telah menjadi daging. Bahasa aslinya daging, bukan manusia. Firman itu telah menjadi daging. Ketika kita di dalam rahim, bukan langsung menjadi manusia. Betul? Ketika kita di dalam rahim, pertama itu yang ada embrio yaitu adalah daging. Setelah 4 bulan kemudian, Allah meniupkan rohnya. Akhirnya menjadi apa? Menjadi manusia. Itu baru betul. Karena pada waktu manusia berproses, itu hanya berupa segumpalan daging. Ketika sudah berumur nanti 12 minggu lebih, baru Allah meniupkan rohnya. Dan menjadi apa? Menjadi manusia. Kan seperti itu. Barulah terbentuk menjadi kaki, tangan, sampai umur 9 bulan. Saya baca selanjutnya. Yang nomor 6, ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, kata Yesus. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Bukan menuruti firman Yesus, tetapi firman Bapaknya. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Apa? Maksudnya gini, berarti ada yang telah memberikan kepada Yesus. Ada orang yang, maksudnya ada yang memberikan kepada Yesus. Itu siapa? Allah Bapaknya. Allah Bapaknya memberikan kepada Yesus. Berarti bukan Yesus yang memiliki itu. Saya baca lagi. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Yesus mengatakan, semua yang dimiliki oleh Yesus itu berasal dari Allah Bapaknya. Apa saja itu? Pertama, firman. Bapaknya menyampaikan firman kepada Yesus untuk disampaikan. Terus yang kedua apa? Yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Yang kedua adalah mukjizat. Tujuan mukjizat itu untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya. Jangan lupa ketika ia membangkitkan Lazarus, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena orang banyak di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaanmu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi tujuan Yesus diutus satu, untuk menyampaikan firman. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Itu pertama. Yang kedua apa? Mukjizat. Ketika dia memberi makan 4.000, dia memberi makan 5.000 orang, bahkan dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapaknya. Ayat berikutnya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nomor 9-nya, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi makanya dikatakan di sini Bang Saksi Kristus, Bang Oki, aku berdoa untuk mereka. Tanda kutip mereka ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada bangsa Israel. Bukan untuk dunia. Nah, ini yang membedakan siapakah Yesus atau Nabi Isa diutus untuk siapa, dan Nabi Muhammad diutus untuk siapa. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dinyatakan diutus untuk seluruh alam semesta. Sementara Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Bukankah bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa pilihan dari Tuhan, Tuhannya Yesus? Dari Bapa? Betul.
Nah, bangsa inilah yang dipilih oleh Tuhan itu, oleh Allah Bapa, oleh Bapaknya Yesus, diberikan pertama kepada Musa untuk dibawa Musa dituntun keluar dari tanah perbudakan. Akhirnya setelah perjalanan Musa selesai, digantikan oleh datangnya Nabi Isa ataupun Yesus. Makanya dikatakan 9-nya. Makanya kenapa Kristen ini selalu mengatakan kepada Muslim, jangan comot-comot ayat abangku sayang. Baca satu perikop. Yes. Nah, yang 9 ini yang menjadi titik poin. Yesus menjelaskan kepada siapa dia diutus, kepada siapa dia diberikan, kepada mereka. Mereka itu siapa? Yaitu hanya bangsa Israel. Nanti kita balikan ke ketika perempuan Samaria memungut remah-remah. Sampai dikatakan Yesus, jangan memberikan remah-remah kepada Gunggung, Bani Kunarion di luar dari bangsa Israel. Nah, dan 10-nya, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, ini sebenarnya, jangan dipotong dari ayat 9-nya. Silakan Bang. Oke. Saya mute lagi. Yes, aku sebenarnya tidak untuk memotong ya. Karena gini, aku tadi coba tanya, karena yang jadi permasalahan itu di dalam Yohanes 17 ayat 3-nya. Berawal akar dari semuanya ini, karena ada kata engkau utus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan saya tadi coba tanyakan sama Kak Nora Aritonang, itu sama kakak yang satu ini, utusan-utusan seperti apa sih yang kakak maksud itu? Jadi biar jelas dulu, biar kita tahu arahnya dulu. Jadi kita sepaham dulu dan sepakat dulu tentang kata yang engkau utus itu dulu, itu. Biar kita bisa nyambungnya enak nanti ketika kita udah satu pemahaman tentang kata yang engkau utus dulu, gitu. Nah, Kak Nora tadi bilang yang analogi saya sampaikan tadi betul, presiden mengutus menterinya, dan saya tidak sedang mengutip ayat Alkitab itu. Di dalam Yohanes 17 ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, yang diambil dari teman-teman Islam sering, inilah hidup yang kekal, yaitu membawa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Karena ada kata Engkau utus di situ, jadi selalu diambil. Berarti cuma utusan. Oke, yang saya tanyakan tadi Kak Nora belum jawab dari pertanyaan saya. Itu, tolong patahkan dalil saya dengan analogi yang kakak iakan tadi. Presiden yang mengutus menterinya. Apakah di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10 tadi, segala milikmu adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu? Tolong patahkan itu. Karena apa? Kalau kita pakai analogi yang saya sampaikan tadi dan Kak Nora mengiyakan, meng-ACC-kan analogi saya tadi, kata utusan di situ tidak sanggup untuk mematahkannya. Utusan yang Kak Nora bawa tadi tidak sanggup untuk mematahkannya. Karena apa? Utusan yang seperti apa yang saya bilang tadi? Segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Betul. Jangan suka comot-comot ayat Alkitab. Yes, kami orang Kristen selalu bilang itu. Jangan suka comot-comot ayat Alkitab. Yuk baca satu perikop. Makanya saya tidak pernah meninggalkan Yohanes yang ke-9, yang ke-10-nya. Tidak pernah saya tinggalkan. Tapi saya tadi fokus untuk mematahkan dalil dari Kak Nora Aritonang tentang analogi kata utusan tadi. Apakah presiden yang mengutus menterinya, segala milik presiden itu adalah milik menterinya? Istrinya presiden berarti istrinya menterinya juga, gantian gitu bisa. Karena segala milikmu adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu. Coba tolong biar nggak melebar dulu ke mana-mana, kita fokus di Yohanes 17 ayat 3-nya. Kita selesaikan di 17 ayat 3-nya dulu tentang engkau utus dulu. Aku cuma minta tolong dipatahkan dulu kata utus ini, karena kalau saya baca satu perikop ini ada segala milikmu adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu. Itu. Kalau bicara Tuhan Yesus datang cuma untuk bangsa Israel. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Di situ sudah jelas sekali. Di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11 sudah jelas. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu. Nah, biar nggak melebar dulu ke sana kemari, aku coba minta Kanora Aritonang patahkan dalilnya itu yang dari kata engkau utus yang kakak iakan analogi saya tadi. Itu kalau memang analogi saya salah tadi, sebenarnya kakak di awal bilang salah analogi saya, tapi ketika saya bawakan analogi itu dan kakak mengiyakan, saya minta tolong dipatahkan, karena harusnya satu analogi bisa mematahkan seluruh dari Yohanes 17 ini. Silahkan Kak Kanora. Oke, sebenarnya kan kita harus lihat konteks. Maksudnya begini, Bapak Presiden mengutus menteri atau mengutus gubernur atau bupati atau siapapun di bawahnya. Nah, sekarang kita lihat konteks, apa tujuan utusan ini? Itu maksud saya. Nah, kalau dikatakan di sini ya, dan sebenarnya begini, dan segala milikku adalah milikmu. Nah, ini yang mau dipertanyakan. Apakah berarti istri presiden, istrinya bupati adalah menjadi istrinya presiden? Nah, sekarang kita lihat konteksnya. Ketika Bapak Presiden mengutus bawahannya, untuk apa tujuannya? Pasti untuk satu pekerjaan. Nah, Yesus ini diutus di dunia ini untuk apa? Berarti ada pekerjaan Bapaknya yang harus diselesaikan oleh Yesus. Makanya dikatakan, Yesus satu, menyampaikan firman. Tertulis, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Nah, ini tugas. Tugas, kita lihat dulu, tujuan diutus Yesus itu untuk apa? Bukan kita larikan langsung ke milikmu adalah milikku. Kalau saya katakan begini, dan segala milikku adalah milikmu. Kalau saya bilang segala milikku adalah milikmu, apa? Contoh, pada waktu Yesus di kayu salib, dia wafat, dia meninggal, dia mati di kayu salib. Bukankah nyawa Yesus itu siapa yang mengambil? Kalau Kristen mengatakan, yes, Yesus mati, tetapi Yesus dibangkitkan. Jangan salah Bunda Nora. Betul, Yesus Yesus mati dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan Yesus? Ya, tetap. Di dalam Korintus, di dalam Kisah Para Rasul, tertulis di situ yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapaknya sendiri. Jadi segala milikku adalah milikmu. Bukankah apa yang diberikan kepada Yesus adalah milik dari Tuhannya sendiri? Ketika dia makan, siapakah yang memberi rezeki makan kepadanya? Pada waktu dia dilahirkan di muka bumi pun, dia menyusu dari ibunya. Siapa memberi rezeki itu kalau bukan Tuhannya sendiri? Ketika dia marah, bahkan ketika dia dicabut nyawanya, bukankah nyawa itu milik Tuhannya sendiri? Segala milikku adalah milikmu. Nah, sekarang yang dikatakan di sini, segala milikmu adalah milikku. Bukankah Yesus diberikan mukjizat dari Tuhannya untuk melakukan segala sesuatu untuk menyatakan kemuliaan dari Bapaknya? Makanya kalau ada konteks yang dibaca sama Bang Kesaksian di ayat 10, segala milikku adalah milikmu. Apakah berarti istri presiden menjadi istri bupati? Kita lihat konteksnya, utusan ini dia diutus untuk apa? Bukankah di sini yang mau kita kaji adalah utusan? Nah, apa perspektif arti utusan? Utusan ini artinya orang yang diutus dari atasannya, atau ada yang mengutus dia. Presiden mengutus bupati. Berarti bupati ini udah dikasih kewenangan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Jadi kalau dibilang segala milikmu adalah milikku, betul. Apa yang diutus, apa yang diberikan kepada pengutus kepada yang diutus, berarti kuasa untuk melakukan perintah yang harus dijalankan oleh bupati ini kepada orang-orang tertentu yang dimaksud oleh presiden. Makanya kita sebenarnya cari konteksnya ini, apa sih tujuan Yesus diutus sehingga dia mengatakan dirinya diutus. Bapa yang mengutus aku adalah utusan. Nah, ini yang kita cari tahu. Apa tujuan Yesus diutus? Kalau Yesus mengatakan milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Kalau saya bilang segala sesuatu yang di muka bumi ini, termasuk diri saya, hidung saya, mata saya, gigi saya, ketika saya mengendarai kendaraan, patah tangan saya harus diamputasi, bukankah ini berarti milik Tuhan? Milik Tuhan.
Jadi kalau saya katakan apa yang ada pada diriku itu adalah milikmu ya Allah. Tetapi karena Yesus adalah utusan, Yesus mengatakan milikmu, milik Allah itu adalah milikku. Apa? Yesus melakukan mukjizat atas izin dari Tuhannya. Itu kalau saya punya perspektif ya. Silakan Bang. Oke. Jadi gini ya, tentang kata utusan itu, harusnya saya tidak bertanggung jawab untuk menjelaskan kata utusan itu. Karena apa? Yang mengklaim kalau Tuhan Yesus cuma sekedar utusan, itu dari pihak Islam. Harusnya kata utusan itu kan, makanya saya bilang tadi, perspektif kakak atau pandangan kakak tentang kata utusan ini yang seperti apa dulu? Utusan yang seperti apa? Itu. Makanya itu saya tanyakan dulu, supaya apa? Supaya kita nyambung. Itu supaya kita ada poinnya. Akan menjadi salah diskusi ini, misalnya dari awal diskusi ini aja udah salah. Misalnya ya, kakak menganggap sebuah utusan itu utusan dalam hal presiden mengutus menterinya, dan saya menganggap utusan itu utusan yang seperti apa dulu. Kan saya bilang orang Kristen tidak pernah bilang kalau Tuhan Yesus itu bukan utusan. Nggak pernah. Tuhan Yesus betul utusan yang seperti apa dulu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus kami, orang yang berdosa. Terus ada teman-teman yang framing lagi, misalnya Tuhan Yesus kok mati? Yes, betul, Tuhan Yesus mati. Tapi jangan dilupakan, Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan kami orang Kristen percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau misalnya Tuhan Yesus tidak bangkit sampai detik ini, kami orang Kristen tidak akan pernah percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Nah, sebelum lanjut lagi, aku yang belum dapat tadi, karena Kak Nora yang ingin membantah kata utusan ini, makanya saya tanya perspektif kakak tentang utusan ini apa? Itu. Dan sampai tadi kakak belum menjawab saya. Tolong patahkan dalilnya dulu di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10 tadi. Tolong patahkan utusan-utusan yang seperti apa yang Kak Nora maksud. Kalau di dalam analoginya tadi presiden yang mengutus menterinya, itu udah nggak nyambung, Kak. Itu udah nggak nyambung. Karena apa? Segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Sebelum kita lanjut ke ayat yang lain, yuk tolong patahkan dulu yang Yohanes 17 ayat yang ke-10-nya dengan analogi itu aja. Karena kalau kami menganggap utusan-utusan apa sih yang dimaksud? Itu, yes, Tuhan Yesus sebagai utusan. Tapi jangan dilupakan Yohanes 10 ayat yang 30. Aku dan Bapa adalah satu. Utusan yang seperti apa? Aku dan Bapa adalah satu. Kalau memang utusan yang seperti Kanora maksud presiden mengutus menterinya, apakah aku dan presiden dan menterinya adalah satu? Bukan. Presiden dan menterinya satu kesatuan, mungkin. Tapi dituliskan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 jelas sekali. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan aku dan Bapa adalah satu kesatuan. No, bisa dibedakan antara satu kesatuan dan satu. Itu ada perbedaan yang mendasar di situ. Nah, makanya sebelum kita lanjut, tolong Kak Nora patahkan dulu supaya kita lanjut lagi. Kita udah sepakat tentang analoginya. Tolong patahkan dulu di dalam Yohanes 17 ayat 10-nya dulu. Karena aku belum dapat poinnya, Kak. Aku belum dapat poinnya. Utusan yang seperti apa dulu? Tolong pastikan dulu. Karena kalau bicara presiden mengutus menterinya, itu tidak akan bisa mematahkan Yohanes 17 ayat yang ke-10. Dan yang saya mau, ketika teman-teman mengklaim kalau Tuhan Yesus sebagai utusan biasa, yuk di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai Yohanes 17 ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke berapa? Ayat sebentar. 10. Kitab. Bukan enggak. Sampai yang terakhir itulah pokoknya. Itu. Tolong dipatahkan dengan satu analogi. Itu bisa mematahkan semuanya. Baru saya percaya kalau Tuhan Yesus sampai adalah utusan yang sampai 26 yang dimaksud seperti itu. Tapi ketika kata utusan itu cuma bisa digunakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga,
itu nggak akan bisa dipakai. Karena apa? Ingat, Yohanes 17 ayat yang ketiga tidak pernah berdiri sendiri. Betul apa yang kata Ari Tonang, jangan comot-comot ayat Alkitab. Masih ada Yohanes lainnya. Karena apa? Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Ketika kakak ingin mematahkan dalil tentang utusan Yohanes 17 ayat 3, yuk patahkan satu perikop itu dengan utusan yang kakak maksudkan. Saya baru percaya kalau Tuhan Yesus adalah utusan. Silakan Kak. Ini sistem TikTok bisa? TikTok dulu sebentar. Kita TikTokan aja. Oke. Karena Yesus mengklaim dirinya adalah utusan, berarti yang mengutus dia siapa? Silakan, kakak jelaskan dulu, biar saya menanggapi nanti. Iya, enggak, sistem TikTok dulu sebentar. Karena kan yang mau diminta gak ini apa-apa, kan. Kalau mau TikTok kan, apa yang menurut saya salah nanti langsung saya tanggapin aja. Iya. Silakan kakak bernarasi dulu aja. Bukan, menurut Bang. Aduh, saya lupa pula terus namanya Bang Aku. Bang siapa? Lupa pula. Menulis nanti di iya. Bang Oki. Bang Oki, ya. Menurut Bang Oki, yang mengutus Yesus itu siapa dulu? Biar saya tahu dulu gitu loh, biar jelas gitu. Kalau kita bicara ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Oke. Bapak. Oh, yang mengutus Bapak. Nah, sekarang biar saya tahu Bapak ini dia punya status ini apa? Silakan kakak bernarasi dulu, nanti saya akan tanggapin enggak, biar saya tahu begini loh Bang. Saya kan gini, sebentar. Saya kan contoh, kalau ditanya yang mengutus Nabi Muhammad siapa? Allah. Status Allah itu apa? Bagi kami adalah sesembahan Tuhan. Terus Nabi Muhammad siapa? Manusia, Nabi yang diutus oleh Allah. Tujuannya untuk menyampaikan risalah. Tujuannya untuk menyampaikan wahyu. Nah jelas. Nah ini yang saya patahkan di sini. Yesus itu utusan. Nah yang kita kaji ini sekarang, kalau definisi utusan berarti ada yang mengutus. Betul. Utusan itu dia diutus berarti ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Betul. Dari sang pengutus, begitu kan? Nah, ketika Bapa mengutus dia, berarti dia ini tidak setaraf dengan Bapaknya. Makanya saya katakan perspektif Islam, utusan itu hanya orang yang diutus dari atasan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yes, betul. Itu narasi kakak betul. Utusan yang seperti itu. Nah, makanya saya bilang, kalau memang perspektif dari pihak Islam mengatakan utusan yang seperti itu, yuk tolong patahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang 10-nya. Saya cuma minta di situ aja. Patahkan dengan yang perspektif itu. Yang 10-nya saya katakan, dan segala milikku adalah milikmu. Betul? Nah, sekarang pertanyaan saya, itu tolong dipatahkan di Yohanes 17 ayat 10. Silakan monggo. Sekarang gini, yang mengutus dia Tuhan bukan? Bapak itu adalah sang sumber, kan? Tuhan bukan? Bapak itu adalah sang sumber. Iya, sang sumber ini Tuhan gelarnya bukan? Kami menyebutnya Allah, Bapak. Bapak itu sang sumber. Dia statusnya apa? Silakan kakak bernarasi dulu, nanti saya akan jelaskan. Kalau satu persatu. Tunggu dulu Bang, biar kita enak. Saya tidak mau diarahkan ke sesuatu, enggak. Bukan, maksudnya biar jelas statusnya gitu loh. Kita akan tiktokan seperti tadi aja. Kakak silahkan, kakak jelaskan apa yang menjadi perspektif kakak dulu itu. Karena apa? Kita fokus di awal. Maksudnya begini Bang, saya kalau tunggu dulu sebentar. Saya kalau katakan milikku adalah milikmu. Nah, ku ini siapa? Apa? Dan segala milikku, ku ini siapa? Ya silakan dipatahkan dulu kak. Dipatahkan dulu kak. Silakan kakak bernarasi dulu. Selesaikan dulu. Bukan, maksud saya begini, Bang Oki. Kalau saya tidak tahu sebenarnya siapa ku ini dengan siapa. Aduh. Sebentar, teman-teman bantu tap-tap bagaimana, layar ya. Bagaimana bisa saya nge-lag itu? Bantu tap-tap layar dulu, teman-teman. Saya masih nge-lag. Nge-lag. Nge-lag ya? Nge-lag. Oh, tunggu dulu. Sebentar ya. Masih nge-lag di bawah? Enggak, udah, lanjut. Oke. Nah, saya begini loh. Saya kan baca nih, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Nah, pertanyaan saya, ku ini siapa, mu ini siapa? Aduh. Nge-lag kak. Bukan. Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live. Sebentar ya, sebentar. Tinggal digeser aja kan?
Ayo buat teman-teman Iya, jangan, buat teman-teman Kristen di bawah jangan lipat-lipat ya teman-teman ya, jangan lipat-lipat Kak Norarito. Nah, di sini kita diskusinya enak kok, jangan main lipat-lipatan ya, gitu. Jangan main lipat-lipat, biarkan diskusinya berjalan lancar ya teman-teman. Oke. Di sini kan katanya dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Nah ini yang harus diperjelas. Ku denganmu ini merujuk kepada siapa? Ku di situ merujuk kepada Tuhan Yesus. Mu di situ merujuk kepada Bapa. Nah, Yesus Tuhan, Bapa ini siapa? Kalau Yesus Tuhan, Bapa ini siapa? Bapa itu adalah sang sumber, Kak. Oke. Lebih tinggi. Lanjutkan dulu narasi, Kak. Iya, lebih tinggi sang sumber apa Tuhan? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, kalau merujuk Bang Oki kepada aku dan Bapa, sekarang pertanyaan saya, kata dan ini menunjukkan kesatuan atau pemisahan? Ya, sebentar dulu. Sebelum kakak bertanya sama saya, yang saya tanyakan tadi, tolong patahkan dulu analogi kakak di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10 tadi. Kenapa? Kalau kakak merujuk lagi ke dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, kakak tidak akan bisa mematahkan Yohanes 17 ayat yang ke-10-nya. Saya minta tolong analoginya dipatahkan dulu biar bukan begitu, Bang. Dilanjutkan lagi. Bang Oki, sebentar. Kita harus sebenarnya begini, Abang menyuruh saya mematahkan ini sementara pengertian dari ku dan mu yang di dalam Bible ini itu berbeda dengan pengertian yang saya katakan nanti. Begitu loh. Lanjutkan dulu Kak. Makanya bagaimana saya mau matahkan sementara Bapak, tunggu dulu sebentar. Bapak ini Tuhan tidak. Nah ini saya bingung. Loh, di sini kan jelas Kak. Ku di situ merujuk ke Tuhan Yesus. Nah, sekarang mu ini merujuk kepada siapa? Oke, kan saya bilang tadi kan, kami orang Kristen tidak pernah bilang kalau Tuhan Yesus itu bukan utusan. No, kami bilang Tuhan Yesus itu sebagai utusan. Yes, kami percaya Tuhan Yesus itu sebagai utusan. Oke, iya. Tetapi yang mengutus dia yang siapa? Seperti apa dulu? Iya, yang mengutus dia siapa? Hah? Yang mengutus Yesus ini, Bapak ini apa gelarnya? Tapi tidak bisa dipisahkan. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 jelas sekali. Aku dan Bapa adalah satu. Iya, jangan dipisahkan itu. Oke. Nah, sekarang begini. Sebelum kakak ingin memisahkan antara ku dan mu ya, yuk kita patahkan dulu. Oke. Kalau memang tadi kakak belum mematahkan sama sekali. Yang Yohanes 17 ayat 10-nya tidak terpatahkan. Ya, sebentar dulu Bang Oki. Sebagaimana saya mau patahkan, kalau mu dan ku ini tidak jelas gelarnya ini apa? Kak, Bapak dan aku dan Bapak adalah satu. Oke. Aku dan Bapak sebentar dulu Bang Oki. Sebentar dulu Oki, sebentar Bang Oki. Aku dan Bapak ini menunjukkan berapa subjek? Apa Kak? Aku dan Bapak ini merujuk kepada berapa subjek? Dua subjek. Tapi tidak bisa dipisahkan. Pertanyaan saya, sekarang gini. Aku dan Bapak adalah satu, berarti dua subjek ya? Nah, kalau saya tanya satu apa mereka ini? Satu apa mereka? Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10 ayat ke-30. Yuk, Kak Nora jangan menggiring saya ke sebuah. Bukan saya menggiring. Ke sebuah. Bagaimana? Aku cuma minta simpel sekali Kak. Yang aku minta simpel sekali. Karena sebelum diskusi ini dimulai, aku udah bilang kan, utusan yang seperti apa. Yuk kita jangan lari-lari dulu. Aku cuma minta dipatahkan. Bagi saya yang saya baca, yang saya baca dari nomor 9, aku berdoa untuk mereka. Jelas, Yesus diutus untuk bangsa Israel. Ada tertulis di dalam Matius. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Berarti Yesus tidak diutus untuk dunia, hanya untuk mereka. Mereka itu siapa? Bangsa Israel. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Di dalam ayat 9, Yesus mengklaim bahwa mereka Bani Israel ini adalah milik daripada Allahnya. Terus, dan segala milikku adalah milikmu. Segala milikku, berarti apa yang ada pada Yesus itu milik Tuhannya. Makanya dikatakan Yesus seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya.
Makanya saya bilang, bagaimana saya mau patahkan sementara milikku itu merujuk kepada Tuhan Yesus, milikmu ini merujuk kepada Allah Bapanya. Allah Bapanya ini statusnya apa? Ya, sebentar dulu. Kakak bilang bagaimana saya mau mematahkan kalau kakak tidak tahu statusnya itu apa? Iya, benar. Kakak. Nah, gimana kakak bisa punya analogi di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga kalau kakak sendiri tidak tahu yang dimaksud apa? Ayo, kan aneh. Ayo, kakak sendiri yang bilang loh. Gimana? Aku tidak tahu yang ini seperti apa, yang ini seperti apa. Nah terus kenapa kakak berani bawa analogi presiden mengutus menterinya ketika kakak dengan analogi kakak sendiri, kakak tidak bisa. Sekarang Allah Bapa ini siapa? Aduh, ngelek saya ya? Sudah jawab dari tadi itu, Kak. Silakan kakak jelaskan. Saya sudah jawab dari tadi itu ya. Itu. Seng. Ngelek. Teman-teman bantu tap-tap dulu ya. Bantu di tap-tap dulu karena Raritona ngelek sekali. Tuhan bukan. Aduh, saya dijawab dari tadi, Kak. Ngelek ya? Sebentar ya. Ngelek. Allah Bapa. Ya, kalau Anda katakan sang sumber, kalau dikatakan sang sumber, yang menciptakan langit dengan bumi siapa? Bapak. Yang menciptakan langit dengan bumi. Kenapa lari ke menciptakan langit dan bumi? Jangan lari ke konteks lain dulu, Kak. Jangan lari ke konteks biar lain. kita tahu. Fokus dulu, Kak. Enggak lari ke konteks. Bukan. Dari tadi kakak membawa saya. Saya begini. Sebentar. Oke. Lanjutkan. Sebentar, begini loh. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, Sang Bapa ini adalah Sang Sumber. Sang Sumber ini siapa? Tuhan bukan. Bapak, aku udah jelaskan sekali, berapa kali tadi? Terus saya udah jelaskan ya. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Jelas sekali. Aku dan Bapak adalah satu. Terus kakak meminta saya mengulangi tadi. Sebenarnya kita jangan lari dulu. Bapak menciptakan langit dan bumi. No, Kak. Saya cuma ingin minta dipatahkan. Karena apa? Ketika kakak mampu mematahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10 dengan analogi kakak, saya baru percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah utusan seperti yang kakak analogikan. Tapi ketika kakak tidak mampu mematahkan dengan analogi kakak sendiri, bahkan kakak ngomong sendiri tadi kan, kakak sendiri yang ngomong, saya tidak tahu utusan dan Bapak itu yang seperti apa. Terus gimana saya mau mematahkannya? Nah terus kalau nggak tahu, kenapa membawa analogi itu? Kenapa membawa analogi yang tidak bisa mematahkan? Harusnya ketika kita membawa analogi, kita bertanggung jawab untuk analogi itu. Apapun ayat di dalam Yohanes 17, kita akan patahkan dengan analogi itu. Harusnya itu. Tapi kakak sendiri yang ngomong gitu. Aku nggak tahu. Itu. Aku nggak tahu yang ini itu, yang ini itu. Aku cuma minta, Kak, biar nggak lari ke sana kemari. Kakak jawab setelah ini, dan aku mau ada satu pertanyaan sama kakak kalau diperbolehkan setelah ini ya. Satu pertanyaan, tolong kakak jelaskan, kakak patahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga itu. Analogi yang kakak gunakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga untuk mematahkan Yohanes 17 ayat yang ke-10-nya. Tolong, itu aja. Setelah itu saya akan bertanya sama kakak. Itu. Kalau memang Bang Oki ya tidak menjelaskan sang sumber ini sebenarnya Bapa ini adalah Tuhan atau bukan, itu yang sebenarnya saya kejar dulu loh. Bagaimana saya mematahkan sebenarnya, mematahkan yang ayat 10 sementara milikmu itu merujuk kepada Bapa, Tuhannya Yesus apa bukan? Sebab di dalam Yohanes 20 nomor 17, sebentar. Apa dikatakan Yesus di sini? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kalau kita kaji di dalam kitab Perjanjian Lama, di situ Allah mengenalkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Betul kan? Keluaran 20. Ya, Keluaran 20. Akulah Tuhan, Keluaran 20 dari nomor 2. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan padamu ilah lain di hadapanku. Nah, ini sebenarnya 10 hukum Taurat. Sekarang kalau saya tanya, milikmu ini merujuk kepada Bapa sang sumber, bukankah berarti dia juga Tuhan? Sesuai di dalam Keluaran 20 nomor 2.
akulah Tuhan Allahmu. Berarti Allah Bapa ini siapa? Berarti Tuhan juga. Makanya saya katakan, kalau dikatakan sama Bang Oki, utusan ini kalau merujuk kepada Yesus yang diutus, yang notabene-nya dia adalah Tuhan, sementara sang sumber ini Tuhan bukan. Kalau dia Tuhan berarti sebenarnya selesai. Tuhan mengutus Tuhan. Kalau Tuhan Allah Bapa setara dengan Tuhan Yesus, berarti sama aja. Di sini adalah utusan dan pengutus itu satu dudukan. Sebentar, Kak. Bagaimana bisa? Sebentar. Aku kena lep akan berakhir sebentar. Sama kayak Kanora tadi sebentar. Iya. Sebentar. Oke, Ya. lanjutkan. Ya, makanya saya mau perjelas di sini. Kalau memang saudara Kristen mengklaim utusan itu, mengklaim bahwa Yesus memang betul adalah utusan. Nah, sekarang tingkatan utusan dengan pengutus, dudukannya bagaimana? Sama tidak? Kalau kakak bicara itu, berarti kita balik lagi ke dalam konsep dari Tritunggal. Nanti kalau saya bawa konsep dari Tritunggal, ini akan melebar lagi, gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Makanya begini Bang Oki. Bang Oki, sebentar, sedikit ya. Kalau katanya melebar, tetapi konteksnya biar kita tahu. Oke. Iya kan? Utusan dengan pengutus ini siapa? Kan begitu. Oke. Nah, silakan. Jadi sebelum saya jawab, apa boleh saya bertanya dulu sama kakak satu pertanyaan baru kita sambung lagi yang tadi Silakan. boleh dulu gitu. Ini sebenarnya Silakan. keluar dari konteks gitu ya, keluar dari konteks. Ya, Tapi nggak apa-apa. Ya. aku ingin bertanya dulu. Aku ingin bertanya apakah Kak Nora ini benar-benar menguasai gitu. gitu. Ya, nggak Jadi apa-apa. biar kita enak. Oke. Menurut Kak Nora Aritonang, Nabi Musa itu di dalam iman kakak siapa? Utusan. Agama Islam mengenalnya sebagai apa, Kak? Orang Islam. Seorang nabi. Seorang nabi. Oke. Menurut kakak, Al-Quran itu udah sempurna, Kak? Sebenarnya semua kitab udah sempurna. Al-Quran, begini ya. Al-Quran itu membenarkan adanya kitab-kitab terdahulu. Tetapi karena ahli-ahli kitab sudah merubahnya, datanglah Al-Quran. Al-Quran untuk apa? Untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu. Apa yang disempurnakan? Menyempurnakan dari kitab-kitab yang terdahulu. Kitab terdahulu udah sempurna. Oke. Berarti kakak, ini saya tidak untuk menjatuhkan ya teman-teman, no ya, gitu. Tolong digaris bawah dulu. Di sini kita diskusi ya. Menurut Kak Nora Aritonang, Al-Quran kakak adalah penyempurna. Berarti menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Berarti sempurna. Oke. Yang saya mau tanyakan, bisakah di dalam Al-Quran, di dalam kitab kakak menjelaskan di mana Nabi Musa dimakamkan? Kitab kami, Al-Quran itu bukan kitab biografi. Al-Quran itu diturunkan untuk menyampaikan wahyu pertama, perintah yang kedua, perintah apa? Perintah dalam menyembah kepada Allah, perintah untuk beribadah kepada Allah, terus mengatur tentang kehidupan, hukum-hukum kehidupan manusia ini. Kitab kami bukan begini ya. Kitab kami bukan menuliskan siapa namanya ibu dan ayahnya Nabi Musa, siapa di mana dimakamkan, enggak. Kitab kami enggak seperti itu. Kitab kami itu menuliskan perintah kepada kami, ciptaan Allah ini, bagaimana kami mengenal Allah kami, bagaimana kami menyembah kepada atau beribadah kepada Allah kami, bagaimana hukum-hukum di dalam dunia ini sehingga kita ini hidup secara teratur menurut syariat dan akidah Islam. Seperti satu contoh, menutup aurat. Nah, itu diperintahkan. Kedua, bagaimana hukumnya ketika kita menjatuhkan talak. Terus yang ketiga, bagaimana hukumnya ketika kita berbagi warisan. Semua hukum cerai, semua diatur di dalam Al-Quran. Bukan menceritakan sejarah-sejarah seperti itu. Karena itu nanti adanya di hadis. Nah, kita taunya dari hadis. Nah, itu kalau Al-Quran kan perkataan Allah. Kalau hadis ini sebagian memang perkataan dari baginda Rasulullah yang diwahyukan juga dari Allah, gitu loh. Bukan biografi Al-Quran kalau kami. di dalam hadis kakak di mana Nabi Musa dimakamkan? Datanya Kalau di itu mana? belum saya pelajari.
Oh, belum kakak pelajarin. Oke. Yes, tapi Alkitab bisa menjelaskan di mana Nabi Musa dimakamkan. Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Saya cuma mau tanya itu. Oke. Berarti nanti saya tanya boleh juga ya? Apa? Boleh. Nanti saya tanya boleh juga. Silakan, ya. silakan. Oke. Sekarang silakan. Sebentar ya kak ya. Kita akan ngulang dulu. Oke. Kata Kak Nora tadi, Kak Nora belum mempelajari. Iya, saya belum mempelajari. Tentang hadis ya. Yes, oke. Nggak masalah, kita hargain. Karena saya juga tidak mempelajari. Gitu. Saya juga tidak mempelajari. Dan saya juga bukan orang yang paham betul. Saya bukan orang yang paham betul isi dari Alkitab. Yes, nggak apa-apa. Tapi Kak Nora udah berani jujur, itu luar biasa. Oke. Balik lagi ke yang tadi ya. Saya janji tadi balik ke dalam konsep Tritunggal. Kalau Kak Nora sepakat, atau Kak Nora mau tanya dulu sama saya gimana? Oke, kalau saya mau tanya ya. Nah, ini kan perjanjian baru itu kan menceritakan bagaimana kedatangan Yesus, betul ya? Berarti Yesus ini kan orang yang suci. Itu yang kita tahu karena beliau dilahirkan dari seorang perawan suci yang bernama Bunda Maria. Nah, jadi silsilah Yesus ini dengan kehidupan Yesus ini harus betul-betul diketahui oleh para pengikutnya. Contoh, ketika kami mengikuti Nabi Muhammad, itu apakah terdapat di dalam Al-Quran cerita baginda Rasulullah bagaimana? Tidak. Kami ada nanti satu buku yang namanya Sirah Nabawi. Nah, itu yang mencerita bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sampai baginda Rasulullah meninggal. Pada waktu perang Badar, semuanya cerita tentang baginda Rasulullah. Tidak ada sedikit pun terlewatkan. Nah, ini pertanyaan saya yang membuat saya jadi bingung itu seperti ini. Ketika Yesus diklaim Tuhan oleh saudara kita yang Kristen ini, apakah mereka tahu siapa kakek dan neneknya Yesus? Kenapa nanya kakek dan neneknya, Kak? Loh, pertanyaan ini macam apa itu? Bukan. Okay. Bukan saya begitu. Kalau sebentar dulu. Okay. Sebentar. Kan belum apa. Kalau di dalam Al-Qur'an dijelaskan siapakah ibu dan bapaknya Bunda Maria. Kan gitu. Siti Hana dengan Ali Imron. Nah, sekarang siapa nama ibu dan bapaknya Bunda Maria? Siapa, Kak? Pertanyaannya kenapa seperti itu? Nanya ibu dan bapak. Boleh kalau saya balikan nanti saya bertanya lagi, ya kan? Saya tadi bilang, saya tadi bertanya itu sama kakak. Saya tadi bertanya itu sama kakak karena menurut orang Islam kan Al-Quran penyempurna. Makanya saya cuma mau coba, dan saya cuma mau coba maksudnya gini tadi. Makanya saya jelaskan. Seberapa besar kakak sudah mempelajari iman kakak sebelum kakak menafsirkan kitab lain. Yang saya mau coba tuh di situ aja sebenarnya. Tapi kakak berani jujur tadi, kakak belum mempelajari iman kakak, gitu. Nah, kalau kakak bertanya sama itu, menurut saya itu nggak adakah pertanyaan yang lebih lagi gitu loh. Jangan pertanyaan yang siapakah kakek dan nenek. Enggak, begini loh. Oke. Begini loh Bang Oki ya. Al-Quran itu, saya tadi sudah katakan, Al-Quran itu tidak menceritakan biografi. Ya, siapa, di mana. Itu. Iya, tetapi bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Yang notabene-nya harusnya silsilah kehidupannya itu betul-betul detail. Dia dilahirkan oleh seorang perawan suci. Perawan suci loh nih. Nah, kalau menurut Islam ya, ketika Allah memilih nabi-nabinya, rasulnya untuk diutus, berarti orang-orang yang betul-betul orang yang mulia, yang maksudnya dimaksum, dijaga dari perbuatan dosa, dari silsilah keturunan yang jelas. Makanya Ali Imron mempunyai seorang putri yang bernama Siti Maryam. Ali Imron ini terkenal kesolehannya pada waktu itu di negeri itu. Ali Imron ini terkenal dengan kebaikan kewibawaannya, sehingga orang Yahudi ketika mengetahui Siti Maryam hamil, mereka mengatakan bahwa kenapa mereka tidak menyangka orang yang putri dari seorang yang betul-betul terkenal dengan kebaikan kesolehannya bisa berbuat zina. Nah, sekarang Bunda Maria ini dipilih, kalau menurut Kristen dipilih untuk melahirkan Tuhan. Nah, jadi berarti Tuhan ini udah tahu dong bahwa yang dipilih dia ini dari keluarga yang betul-betul baik.
Pertanyaan saya, siapa ibu dan bapaknya Bunda Maria? Ada Sebetulnya sih pertanyaan lain gitu. Sekarang gini, kayak kalau kakak mau tahu tentang silsilah Tuhan Yesus, itu jelas sekali di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16 silsilah Tuhan Yesus. Tapi kalau kakak lari, siapakah bapak dan ibu Bunda Maria? Boleh nanti saya tanya hal yang sama dengan iman kakak. Gitu. Ayo, kalau menurut saya itu udah pertanyaannya jawab. itu pertanyaannya Begini Bang, udah, Bang Oki, begini Bang Oki, udah oke. lucu sekali, gitu kan. Enggak Bang Oki, kalau Anda kakak bicara bertanya, tentang silsilah Tuhan Yesus, saya akan jelaskan Matius 1 ayat 1 sampai 16 jelas sekali tentang silsilah Tuhan Yesus. Ya. Tapi kenapa yang kakak Oke, tanyakan? sebentar. Silsilah Sebentar dulu. Bunda Maria. udah ngelek aku. Sebentar dulu, Sebentar, ya. Bang Oki. Sebentar, ya. Sebentar. Begini sebenarnya Bang Oki. Kalau Anda bertanya, apa yang Anda tanyakan, kami mempunyai dua. Waalaikumsalam. Kami mempunyai dua rujukan. Satu, itu pertama di dalam Al-Quran. Entar dulu ya Bang Oki ya. Pertama, rujukan di dalam Al-Quran. Kedua, di dalam hadis. Nah, ketika bertanya yang tidak ada di dalam Al-Quran, kami ada rujukan, yaitu di dalam hadis. Nah, ketika saya bertanya, contoh nih, siapa ibu dan bapaknya Bunda Maria? Siapa ibu dan bapaknya Rasul Paulus? Karena Paulus adalah seorang rasul. Nah, adakah kitab lain yang menjadi rujukan selain dari Bible? Nah, ini maksud saya. Kami ada. Gini kak ya. Segini. Kami orang Kristen, kami tidak butuh kitab-kitab lain itu untuk menjawab pertanyaan seputar iman kekristenan, seputar keilahian Tuhan Yesus, seputar kemanusiaan Tuhan Yesus. Kami tidak butuh kitab-kitab lain. Karena apa kak? Alkitab kami sempurna. Kami bisa menjawab. Kami tidak butuh rujukan dari kitab-kitab lain. Kami cukup pakai Alkitab untuk menjawab. Karena apa? Alkitab kami sempurna. Kalau Itu. Alkitab Kami bisa nggak menjawab, butuh. siapa nama ibunya? Itu kami nggak butuh. Tapi kalau pertanyaan nggak kakak butuh. ini sebenarnya pertanyaan yang beberapa bulan yang lalu itu dipertanyakan juga sama yang waktu itu debat sama Pak Pendeta Esra Soru yang orang Yudaisme itu, yang mengaku Yudaisme. Pertanyaan yang sama, siapa bapak dan ibunya Bunda Maria? Adakah pertanyaan yang lain? Kenapa ditanyakan masalah itu? Apa hubungan itu dengan sisi ketuhanan Tuhan Yesus? Apa hubungannya? Bunda Maria perawan suci. Itu. Terus kenapa yang ditanyakan? Bapak sama ibunya. Apa? Kenapa nggak tanya yang lain? Itu. Yang lebih berfaedah dikit lah. Berarti, itu. Oke, berarti kita balik kita ke gini aja. Skip pertanyaannya. Itu. Kita balik ke dalam konsep dari Tritunggal. Itu. Oke, balik. Dibandingin nanti silakan. kakak tanya lagi sih itu kan. Ayah buyutnya, bapak ibunya Bunda Maria siapa? Bingung lagi sih nanti. Itu pertanyaan macam apa? Ya kita bicara tentang konsep ketuhanan aja. Oke, kita balik ke dalam Tritunggal kak, biar nggak kabur sana kemari lagi kan. Gitu. Oke, biar dipahami dulu ya konsep dari Tritunggal. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah. Tritunggal itu tidak bicara tentang banyaknya. Enggak. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya. Gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang muncul menjadi daging. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi konsep dari Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyak. Contohnya kalau saya bawa analoginya dan saya berani bertanggung jawab dengan analogi saya gitu. Tadi Kak Nora bawa analogi, Kak Nora tidak bisa mematahkan di dalam Yohanes 17 ayat 10. Sekarang saya yang bawa analogi saya dan saya berani bertanggung jawab dengan analogi saya. Oke, analogi saya, Kak Nora, di dalam diri Kak Nora itu ada tiga. Ada tubuh Kak Nora, ada jiwa Kak Nora, ada roh Kak Nora. Apakah kanoranya itu ada tiga? Nora 1, Nora 2, Nora 3? No, kanoranya satu. Tetapi di dalam diri kanora itu ada tiga. Itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ada tubuh kanora, ada jiwa kanora, ada roh kanora. Makanya kalau kanora tadi balik di dalam Yohanes 17 ayat 3, kenapa kanora bilang utusan seperti itu?
Karena Kak Nora sebenarnya balik lagi, Kak Nora tidak memahami konsep dari Tritunggal itu seperti apa, dan tidak mau mempercayai konsep dari Tritunggal itu seperti apa. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi daging. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu jelas sekali. Makanya akan menjadi susah tadi ya. Sebenarnya begini, simpel sekali ya. Akan menjadi susah pemahamannya tentang Yohanes 17 ayat yang ketiga tadi, ketika tidak mempercayai konsep dari Tritunggal. Tapi kami tidak memaksa orang untuk mempercayai konsep dari Tritunggal. Silahkan, gitu. Silahkan. Kalian berpikiran apa tentang konsep dari Tritunggal? Silahkan, gitu. Tapi saya perlu garis bawahi, konsep dari Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya, gitu. Saya garis bawahi, Tritunggal tidak bicara tentang banyak, tidak bicara tentang jumlah. Karena apa? Di dalam diri Kak Nora itu ada tubuh Kak Nora, ada jiwa Kak Nora, ada roh Kak Nora. Itu tubuh, jiwa, dan roh, tiga pribadi di dalam satu. Silahkan Kak Nora. Oke, tubuh, jiwa, dan roh itu menjadi satu. Satunya satu apa? Satu kesatuan. Esa. Ketika roh saya sudah tidak ada di dalam tubuh saya, berarti mati dong. Iya, berarti mati dong. Berarti mati ya. Nah, berarti mati. Apakah bisa menjadi satu kesatuan lagi? Apa? Apakah bisa menjadi satu kesatuan? Masih satu. Kenapa harus dua? Kenapa harus tiga? Sebentar. Kalau memang Kak Nora rohnya udah dicabut, mati. Misalnya amit-amit jangan. Nanti saya nggak ada teman PK lagi ya kan. Gitu. Semoga panjang umur Kak Nora ya. Oke. Misalnya Kak Nora meninggal, rohnya udah dicabut. Gitu. Apakah ketika saya datang ke pemakaman Kak Nora, saya membedakan antara roh Kak Nora sama tubuh Kak Nora? No. Yang dibilang orang, misalnya saya jangan bawa Kak Nora Aritonang di amit-amit, jangan gitu. Yang lain aja, misalnya si Indro, misalnya kan, bukan Indro Atis, si Indro meninggal gitu. Apakah Indro roh mana? Itu yang meninggal, Indro yang roh atau Indro yang tubuhnya yang meninggal? Kan enggak, satu aja. Itu satu, yang meninggal satu. Kenapa ada dua tiga? Itu tetap satu kesatuan. Itu. Jadi kalau tubuh kita sudah menjadi jasad, roh kita sudah tidak ada di dalam tubuh kita, apakah bisa dikatakan menjadi satu kesatuan lagi? Ya, tapi kita tahu, kita mengenal itu Kak Nora lagi kan. Kita mengenal yang meninggal misalnya di tanggal 17 Oktober kemarin yang mengalami kecelakaan, yang meninggal itu Indro. Apakah kita memisahkan Indro meninggal, gitu kan? Indro roh yang meninggal, Indro jiwa yang meninggal? No, itu kan satu. Jadi yang kesatuan ini apa lagi? Ya, yang kesatuannya ini apalagi ketika roh sudah tidak ada? Yang satu kesatuan loh, tubuh, jiwa, dan roh itu kan satu, tidak bisa dipisahkan. Ya. Apakah Nora bisa dipisahkan? No. Sekarang gini, ketika roh sudah dicabut dari jasad, dari tubuh ini, berarti kan mati nih, dikubur. Nah, yes. Roh ini kan tidak mungkin lagi bersama-sama dengan tubuh. Apakah menjadi satu kesatuan lagi? Kak, gini loh Kak, saya jelasin dulu ya. Saya jelasin dulu. Saya udah garis bawahin tadi ya. Saya garis bawahin dulu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya. No, nggak ada. Tritunggal bicara tentang jumlah, tentang banyaknya. Sekarang kalau Kakak bawa analogi seperti itu, saya balikin lagi dengan analogi saya. Misalnya, Kak Nora meninggal, gitu, jangan Kak Nora, kali ini lagi. Indro meninggal di tanggal 1 Agustus 1990 misalnya. Apakah orang mengenal dia? Indro roh meninggal di tanggal 1 Agustus. Pertanyaan saya begini, Bang Oki, biar simpel lah. Pada waktu Yesus mati di kayu salib,
Berarti kan rohnya udah nggak ada nih. Ah, rohnya ini kemana kira-kira? Apa? Rohnya ini kemana? Sebentar ya. Sebelum kakak bilang itu, aku mau tanya dulu. Menurut kakak, Tuhan Yesus itu dibunuh atau seperti apa? Pada waktu dia di kayu salib, bukankah dia dipaku? Itu dibunuh atau seperti apa? Dibunuh. Oh, dibunuh. Yes, tapi kami orang Kristen mempercayai, dan itu ada tertulis di dalam Alkitab. Itu, aku Dia menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dia Itu, menyerahkan nyawanya kepada siapa? Mengambilnya daripadaku. Oke. Itu, tidak Oke, ada dia menyerahkan satupun nyawanya. untuk Oke. menerimanya Dia kembali. dia menyerahkannya kepada siapa? Yes. Dia menyerahkan nyawanya kepada Balik siapa? lagi kak, balik lagi. Kalau kakak bicara sama itu, berarti kakak bicara lagi tentang Tritunggal itu bicara tentang jumlah lagi. Saya udah menggarisbawahi tadi kan. Tritunggal Oke. tidak bicara tentang jumlah. Saya udah garis bawahi dulu tadi. Tritunggal Oke. tidak bicara tentang jumlah. Kalau kakak masih beranggapan Tritunggal tidak- itu bicara tentang jumlah, kita nggak akan pernah bisa masuk. Kita nggak Bukan akan pernah begitu. bisa dapat poinnya. Saya tidak bilang jumlah. Ketika Bang Oki mengatakan Yesus tidak dibunuh melainkan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunianya sehingga dia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya Dia tidak binasa menyerahkan melainkan beroleh hidup Oke. kekal. Dia menyerahkan nyawanya kepada bapaknya. Ya kan? Mati Yesus. Nah, yang terus rohnya ini berpisah dari jasadnya. Rohnya ini kemana? Balik lagi kan, kalau kakak bertanya rohnya kemana Enggak lagi, apa-apa, saya udah enggak garis apa-apa, bawahi dulu. dijawab aja Bang. Sebentar. Bang Oki Gitu. dijawab aja, balik Sebentar. ke bapaknya atau bukan gitu loh. Sebentar, Biar enak. aku nggak mau jawab itu, aku nggak mau jawab itu. Sebentar, aku garis bawahin dulu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah. Itu, aku tegasin dulu. Saya Tritunggal tidak Bang bicara Oki, tentang jumlah. saya Gitu. nggak katakan jumlah. Yang saya Loh, tanya, tidak katakan jumlah gimana? Ketika kakak memisahkan ruh dan tubuh, itu kakak sudah bicara tentang jumlah. Itu kakak udah bicara tentang jumlah loh. Ketika kakak sudah memisahkan antara tubuh dan roh, kakak sudah bicara tentang jumlah. Itu. Gak apa-apa, nggak usah dijawab dulu. Itu pertanyaan apa? Tanpa kita jelasin harusnya udah tahu jawabannya. Gitu. Jadi nggak perlu kita menjawab pertanyaan seperti itu. kenapa Bang? Maaf tadi ada telepon. Oh iya. Kenapa? Ada yang memberi masukan gitu enggak? Bukan, Oke. bukan. Yes. Tidak, Aku garis ada bawahi ya. telepon. Aku garis bawahin tadi ya. Gitu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tapi ketika kakak ingin memisahkan antara roh, tubuh, jiwa dan roh kakak, itu yang menjadi kesalahan, itu yang menjadi sesat berpikir. Kan saya bilang ya, yang menjadi kesesatan dari cara berpikir. Sebentar, kita mulai dulu ya, teman-teman. Yang menjadi kesesatan dari cara berpikir dan menjadi kesalahan dari cara berpikir dari teman-teman kita yang sebelah, ketika dia mau membatasi kuasa Tuhan, gitu. Ketika membatasi kuasa Tuhan, karena apa? Yang jadi perdebatan selama ini, yang jadi perbincangan selama ini, teman-teman kita yang beragama Islam tidak mempercayai konsep dari Tritunggal. Itu Tuhan tuh nggak boleh jadi manusia. Tuhan itu nggak boleh mati terkutuk. Tuhan itu nggak boleh mati di kayu salib. Itu karena apa? Kita sebagai manusia membatasi kuasa Tuhan. Kenapa kita sebagai manusia? Kita ini ciptaan, kita ini manusia yang terbatas. Kenapa kita membatasi kuasa Tuhan? Kenapa? Itu. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang mustahil bagi kami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus bisa jadi apa aja yang dia mau. Tuhan Yesus bisa jadi manusia. Tuhan Yesus bisa menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Karena apa? Tuhan Yesus itu Tuhan. Itu. Nah, yang jadi sesat berpikir, yang jadi kesalahan dari cara berpikir, ketika kita sebagai manusia itu membatasi kuasa Tuhan. Makanya yang timbul ketika Tuhan Yesus disalib,
Dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Terus rohnya kemana? Terus kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Terus kenapa Tuhan Yesus harus mati terkutuk? Karena apa? Kita memaksakan cara berpikir kita sebagai manusia. Kita ini manusia yang terbatas. Jangan memaksakan cara berpikir kita. Contohnya ketika saya mau kutip, ada sebuah analogi yang bilang di beberapa podcast beberapa bulan yang lalu, misalnya ini ya, bukan saya mau muter-muter, ada podcast, Tuhan kok bisa menciptakan batu yang besar? Apakah Tuhan mampu mengangkat batu yang besar? Itu yang jadi pertanyaannya. Kalau memang bisa, untuk apa? Itu simpel sekali. Nah, yang saya ingin tadi ya, saya ingin tadi itu lebih dari apa ya? Kalau kita bicara tentang konsep dari tunggal, kita lebih dapat poinnya. Tapi kalau kita dari pemahamannya aja udah berbeda. Saya bicara tentang konsep dari Tritunggal itu, saya tidak bicara tentang jumlah. Saya udah garis bawahi. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang berapa banyaknya, enggak gitu. Tapi Kak Nora membawa konsep dari Tritunggal yang menurut Kak Nora, Tritunggal bicara tentang jumlah, maka kita gak akan pernah dapat poinnya. Makanya saya tadi di dalam bukan Yohanes begitu Bang Oki. Bentar Kak. Bang Oki. Sedikit lagi. Makanya saya tadi ketika kakak berbicara tentang Yohanes 17 ayat yang ketiga, saya minta dulu kita sepakat dulu ini tentang konsepnya, konsep utusan yang seperti apa. Yuk kita sepakat tentang analogi kakak. Saya sepakati, baru kita jalan. Nah di sini kakak nggak sepakat dengan analogi saya, dan kakak tidak sepakat tentang konsep dari Tritunggal. Makanya ketika ketika diskusi ini dilanjutkan, nggak akan masuk. Karena saya coba untuk sepakat dengan analogi kakak, dan kakak tidak sepakat dengan analogi saya. Itu aja. Silakan kak, biar aku dia. Oke, sebenarnya begini, yang menjadikan konsep Tritunggal ini kan Kristen. Yang membuat jumlah ini kan juga adalah Kristen. Bukankah Kristen yang membagi-bagikan Tuhan itu menjadi 3 kesatuan, 3 pribadi menjadi 1 hakikat, kan seperti itu. Nah, kalau dikatakan katanya, oh kami tidak menjumlahkan, ini bukan bilangan 3, ini sudah 3 sebenarnya. Sudah 3 ini sebenarnya. 3 ini adalah jumlah bilangan. Sebentar dulu Bang, sebentar. Tunggu dulu, sebentar ya. Oke, kita bebas guys. Ada gitar. Bang Oki belum bosan kan sama saya? Sebentar. Ada satu yang mau ikut typingan di bawah, Bang Ardiansa gimana? Bagaimana caranya keluar ini? Gak ada suara Bang Oki. Aku mute lupa sekali itu. Gini, kalau memang satu mau naik ke atas, ya berarti teman-teman Bang OTN Oki. yang naik ke atas satu. Bukan. Oh ya, cari satu lagi. Dini minta. Ya, Mendingan jadi gini, 3 Kak. ya, jadi 4. Jadi 4, jadi 4. Mendingan gini, dibandingin PK seperti itu, yuk kita buka room. Jam berapa nanti kita buka room? Gitu kan, kita buka room, kita 4 orang naik ke atas gitu. Dibandingin naik di PK seperti ini. Raja Debat ada mau naik? Siapa yang mau naik? Teman-teman OTN ada yang mau naik ke sekarang? Ayo, mungkin setengah jam yuk.